Nah, waktu ke Jepang ente gimana itu? Dana talangan berarti? Apa modal sendiri? Yang dulu karena ini LPK the best menurut saya. Iya. Heeh. Saya merasa terbantu banget sih. Terima kasih kalau ada pihak dari Minori. Heeh. Saya songkei si Master. Itu dana talangnya 100%, Mas. Habis itu kan ditunda, terus setelah ditunda nunggu 2 bulan apa 3 bulan, nggak lama buka lagi, langsung digas. LPK paling hebat sini. Oh, iya. Digas, langsung Emang sih diproses. diakuin emang. Langsung digas, langsung disuruh ini paspor cepet mau berangkat nggak, ayo. Digarap semua berarti ya. Jaga kesehatan inilah Mm-mm. kayak tentara. Siap. Berarti 2023 tuh selesai. Selesai. Nah, sekarang udah 2020 berapa nih? 24. Berarti ente udah ex Jepang berarti ya. Udah ex Masih Jepang lah termasuknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Sekarang konten surat kedatangan tamu nih, jauh-jauh. Nggak jauh kayaknya, deket ya. Bisa diperkenalkan dulu ini namanya siapa nih, biar yang lain pada tahu nih. Coba siapa namanya? Nama saya Maulana, biasa dipanggil Lana. Ya, asal dari Jawa Tengah. Kebetulan sekarang berada di Jepang. Ya, Yoroshiku nih kasih Mas. Nama Maulana. Tapi kenapa bisa dipanggil Nikmal? Dari mana tuh? Dari rumah sih, kan namanya panjang. Mm-mm. Ada yang manggil Nikmal, ada yang manggil Maulana gitu kan. Berarti kalau di kampung Maulana dipanggilnya. Ada juga yang manggil Nikmal juga sama. Tapi terkenalnya kalau di Perjepangan Nikmal manggilnya. Benar? Iya, Benar. benar. Kebetulan nih teman-teman Nikmal ini dulunya waktu zaman-zaman di Jawa Tengah ya. Ini saya ketemu sama Denny di Jawa Tengah teman-teman ya. Waktu itu tahun 2020 ya Mal? Ya, sekitar gitu. 2020. Nah, dulu waktu masuk ke LPK, kebetulan LPK di Jawa Tengah nih. Ketemu sama dia, kenal sama dia, akrab. Nah, bisa dijelasin gak nih Mal? Karena kan saya pernah nih bikin video. Ya. Dulu saya waktu di Jawa Tengah pindah nih, nggak ketahan. Kira-kira waktu kemarin ente masih di Jawa Tengah apa enggak tuh? Waktu saya udah nggak di Jawa Tengah, udah kabur lah istilahnya gitu. Setahu saya pas waktu itu tuh saya keluar duluan kalau nggak salah, karena sudah nggak kuat duluan. Karena sudah nggak kuat duluan jadi. Bisa dijelasin dulu ya. Apa Tentang- sih gak orang kuat ya? Ya, pas waktu itu LPK-nya bisa dikatakan masih pembangunan. Jadi sering disuruh kerja gitu buat bangun sekolahannya gitu kan. Jadi nggak fokus belajar, fokus belajar, cuman kayak kebanyakan di game banyak gitu buat angkat semen, madu. Ya begitulah, itu zaman dulu LPK di salah di Jawa Tengah. Kalau boleh Awal tahu pertama Mal, kali. kalau boleh tahu itu info bisa tahu LPK dari Jawa Tengah itu dari mana? Dulu awalnya pas zamannya corona, saya cerita awal dulu dari zaman corona. Kan banyak PHK, termasuk saya dulu bekerja di Jabodetabek. Kebetulan di PHK juga kan. Terus cari-cari info, cari-cari channel gitu. Coba ke Jepang aja, ke Jepang. Terus ya
dilihat-lihat, dipikir-pikir boleh juga gitu kan. Terus mulai itu cari-cari lembaga gitu kan, LPK yang bisa, agen yang bisa memberangkatkan ke sini. Terus kalau nggak salah dari internet atau dari mana gitu ya, dari internet terus disambungkan ke Facebook kalau nggak salah. Oh, nemu Facebook, dari Facebook berarti ya, link dari Facebook. awalnya di internet, cuman linknya tuh kayak di Facebook itu. Infonya Nah, lah. infonya itu tuh. Nah terus ya dari situ mulai tanya-tanya gitu kan, prosesnya gimana, terus alurnya gimana, cara daftarnya gimana. Terus sebelum itu sebenarnya sudah ini sih, sudah cari-cari lagi rekomendasi. Saya berpikirnya LPK ini yang terbaik pas waktu itu, karena Pengen carinya gitulah yang terbaik gitu. karena pas waktu itu kayaknya paling murah, kalau kayaknya ya, kayaknya Iya, paling murah apa? kayaknya Biayanya ya. biayanya. Terus dijanjiinnya berangkatnya berangkatnya sekitar 6 bulan kalau nggak salah, dijanjiinnya begitu ya. Beda dari LPK lain, mungkin kalau LPK lain gini ya, kayak ngomong adanya gitu 6 bulan itu, ternyata pas udah selesai wawancara, pas udah lulus wawancara ditulis dari situ. Nah pas ini apa bilangnya 6 bulan itu ya dari pasti gitu. Dari awal situ kan saya pasti milihnya yang cepet kan. Nah, ya udah saya memutuskan dan menyerahkan diri untuk masuk di LPK tersebut. Berarti ente dari sekian banyak LPK berarti tahu dong, maksudnya LPK ini biayanya sekian. Berarti Ya, udah cari info berarti sebelumnya. Sep- LPK lain gitu. sepengetahuanku, sejangkauan yang aku cari-cari itu yang saya minati, iya yang saya pilih sih. Karena biayanya murah itu ya. Di antaranya itu. Terus dengan iming-imingnya itu ya. Siap. Maksudnya iming-imingnya Siap. iming-imingnya bilangnya 6 bulan Manis, gitu pokoknya ya. manis. Manis banget gitu ya. Manis. Apalagi yang promosinya gitu kan, pinter kan ngomongnya kan, maksudnya main psikologinya hebat. Ya. Jadi dari segala kubu pertanyaan pun bisa dijawab sama dia. Bisa. Mahir. Mahir banget ya. Akhirnya terjun tuh ke situ ya, ke LPK Ya. di Jawa Tengah ya. Nah, sebelum masuk kan pasti ada apa sih nama prosedurnya gitu kan. Ini nanti kalau masuk ke sini fasilitasnya ini. Menurut ente gimana fasilitasnya? Sebelum masuk nih. Apa nih kira-kira fasilitasnya? Sebelum masuk saya berpikir ya seperti asrama gitu kan. Soalnya bilangnya kan pas waktu itu disediakan asrama. Jadi kan kita tinggal membawa ya baju-baju persiapan, nggak perlu yang lebih-lebih lah, nggak banyak-banyak gitu kan. Mirip Karena kayak sudah disediakan asramanya. Mirip kayak pondok lah gitu ya, kayak orang Ya pondok bisa jadi. Dan kayaknya dulu nggak perlu bawa kasur juga mikirnya kan, karena Iya, asrama kan. Nah, terus pas udah mulai masuk ya awal-awal masih kayaknya pas waktu awal ada gedung baru tuh. Iya. Nah saya masuk langsung di gedung baru, itu masih lumayan enak lah dan masih sepi, maksudnya belum terlalu banyak orangnya kan. Terus kelamaan banyak orang, loh kok ini gitu kan, satu kamar itu Jadi isi 100 orang. ya. dan ya ini sih yang paling berkesan karena kepedihannya sih maksudnya. di toiletnya gitu kan, toiletnya kan cuman berapa ya kalau nggak salah itu, Cuman satu lah. Dua. Toilet buat berak. Iya, kalau dua apa buat tiga berak. gitu ya, tigaan gitu kan. Nah itu kan dari sekian banyak orang, yang semakin banyak kan jadinya Rebutan ngantri kan gitu. iya. Walaupun ada kolam gede ya buat mandi doang gitu ya di situnya itu sih yang berkesan. Nah jalan
jalan pintasnya mungkin ya itu dialihkan ke kali gede Ke sungai ke kan. sungai Jadi cepit sini aja nih biar enak nih. Nah, ke sungai dan mulailah kita seperti di kampung halaman di alas gitu kan. Kalau mau mandi, kalau mau di ke sungai. toilet, iya mau buang hajat atau apapun itu kan Di sungai. di sungai dianjurkan karena sudah tidak memadai. Dan saya rasa itu sih awal-awal mulai merasakan Jadi kepedihan gitu kan. jadi menurut Ende prosedur awal yang dia berikan gitu ya, yang dikasih tahu ke Ende, bener nggak menurut Ende? Bener kayaknya awalnya doang gitu. Kesananya Sebelum masuk bener ya? sebelum masuk bener masih manis, masih dimanja. Pertama masuk pun masih dimanja ya, masih dimanja. masih mandi di kamar mandi. Mandi terus masih di kamar enak bersih gitu kan, Bersih, ya. ruangan baru Kelamaan. sepi, bersihnya nggak terlalu sesak gitu kan. Udah seminggu lebih ternyata baru ketahuan nih ya, nggak enaknya nih. Enaknya Nah itu kan, nih teman-teman saya kan pernah cerita dulu kan, kenapa saya bisa kabur nih dari Jawa Tengah itu kan, yang saya bilang saya disuruh bikin gedung, terus disuruh mandi di kali. Ini ada nih buktinya nih, teman saya ada juga. Satu angkatan dulu, ya satu angkatan di betul, situ. itu angkatan. Nah, dan yang paling heran nih paling heran di sini. Menurut ente ini bener nggak nih ya? Ada kan jaga malam tuh ya. Ya Menurut ente gimana jaga malam itu? Apakah itu kewajiban seorang siswa menurut ente kira-kira jaga malam? Dia kan bilangnya nih gini nih, bilangnya kan si orang situnya ya, Iya. orang di dalam situnya bilang katanya jaga malam ini untuk apa sih namanya, pelatihan kalian supaya nanti ketika di Jepang kalau ada lemburan bisa tahan, katanya bilang gitu. Menurut ente gimana kira-kira? Apakah bener siswa gitu disuruh jaga malam? Kalau melihat dari sudut pandang yang positif Iya mungkin ya mungkin benar ya, karena bisa jadi kalau di Jepangnya nanti kita bakal shift malam atau lembur kan. Mungkin di situ diberi latihan supaya kita dibiasakan jaga malam walaupun nggak setiap hari gitu kan. Terlatih gitu. Ya mungkin sekalian biar gak nyawa satpam juga gitu. Maksud saya ke situ, pengen lari ke situ. Ya itu dari segi negatifnya. Kalau segi positif ya itu. Tapi mal kalau kita bahas dari segi positif ya, yang namanya lembur terus begadang itu kan udah makanan namanya laki-laki, udah pasti bisa begadang dong. Nah, Coba menurut ente bisa nggak begadang? Karena apalagi ente, nggak usah deh, itu udah masuk pribadi ya. Kalau udah ya apa ini namanya cowok kan pasti hidup di jalan ya, udah melalang buana gitu kan. Kalau masalah lembur terus ini pelatihan untuk kalian jaga malam, tapi hebat banget dia ngerangkai kata-katanya. Ini pelatihan buat kalian gitu, untuk nanti kalau di Jepang lembur. Padahal di balik itu semua kan itu resikonya berat banget, apalagi kalau ada sepeda motor yang hilang gitu. ya. Ya kan? Otomatis nih kalau ada aja tuh yang hilang, yang jaga lah. Dan jaga pun nggak boleh tidur ya. nggak boleh tidur. Minimal kalau nggak salah berapa orang ping setiap malam gitu? Saya Dua iya. orang. Jadi jedanya 2 jam sekali. Jam 10 sampai jam berapa? 12 ya? Ya kurang lebih. 10, 12, 2 sampai subuh. Iya. Iya kan? Nah gitu. Jadi itu tidurnya selang-seling ya? Iya, selang-seling. Kita bangunin, ntar 2 jam lagi Dibangunin. tidur, ntar dibangun lagi. Yang dapat jadwal ya kan. Ya, Nah, itu. terus untuk pembangunan nih Mal. Kan pembangunan kan dibilang nih sama orang situnya juga katanya. Ini juga sama juga pelatihan buat kalian nanti ke Jepang gitu, pelatihan. Menurut ente gimana nih? Biar positifnya adalah dari positif. Positifnya mungkin latih fisik gitu kan, supaya kuat, nggak kaget di sininya. Ya karena memang ya menurut saya
agak berat sih emang kalau di bekerja di bukan negara sendiri kan. Ya mungkin dari situ supaya kita bisa belajar, bisa terbiasa, biasa keras, biasa dilatih fisiknya supaya kuat. Supaya di sini nanti nggak ada keluhan. Dia keluhan pasti ada sih, cuman masih tertahan lah. Karena mungkin dulunya udah Keras gitu. udah pernah ngerasain gitu, udah pernah. Kalau dari sisi negatifnya kira-kira Ya pasti tahu lah. Saya nggak bisa bilang, pasti tahu lah. Saya rasa Mas Arif juga lebih paham. berarti kira-kira menurut ente yang lain juga kemarin itu angkatan kita ada nggak yang berangkat dari situ, Mas? Kalau angkatan kita itu Sama sekali nggak ada ya? dulu berapa orang ya, pengen kira-kira 20-an, 25-an ya? Iya, Awalnya banyak itu. iya, awalnya 30 terus Banyak ini yang keluar. banyak yang keluar, sisa 20-an orang lebih yang bertahan sampai akhir pelajaran gitu. Sampai 3 bulan. Heeh. Nah, pas waktu itu Mas Arifin tanya ada yang berangkat dari situ atau enggak, kayaknya enggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak Angkatan kita semuanya nggak ada yang tahan di situ. Itu kalau nggak Terpecah tahan, belah. te- kalau nggak tahan itu mungkin yang di luar 20 orang tadi ya. Cuman yang 20 orang itu kan berarti udah bertahan kan sampai selesai kan. Enggak, maksudnya nggak datang ke situ lagi gitu. Oh. Kalau itu nggak tahu. Nggak tahu. Mm, Oh, nggak tahu. nggak berarti. tahu. Kita memang ada grup, maksudnya ada grup. Mm-mm. Cuman kan nggak gini kan, Nggak tahu info lah. nggak tahu info perorangan gitu bahwa dia lanjut sendiri atau enggak gitu. Paling yang 1-2 orang siapa gitu yang sering kontak-kontakan gitu. Tapi yang ente tahu lah gitu. Ada nggak? Gitu? Enggak ada ya, kayaknya enggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada berarti. Berarti bener berarti. Mm-mm. Soalnya kemarin saya cerita juga bilang, karena yang saya tahu juga di grup kan nggak ada tuh. Heeh. Maksudnya nggak ada dari berangkat dari sini nggak ada sama sekali kan. Kebanyakan dari terpecah gitulah, masuk ke LPK sini, yang ini masuk ke LPK ini gitu kan. Nah iya, jadi malah kebanyakan berangkatnya itu bukan dari LPK yang ini gitu, Iya. yang awal gitu, yang sekarang. Cuman belajar doang di situ kan. Basic lah, belajar basic. Karena memang dengan nggak tahu gitu aslinya kayak gimana. Cuman emang dari luar mal yang saya tahu juga, maksudnya dari informasi Heeh. di setiap sosial media gitu Heeh. kan. Itu Nggak ketahuan memang. kayak ratingnya itu baik. Iya, baik semua. benar. Nggak tahu Ratingnya itu baik. dimanipulasi atau apa, nggak tahu. Iya, benar. Cuman saya lihat komen-komenannya gitu, apa, Plus semua ya, maksud positif semua ya kan. ulasan-ulasannya lah gitu. Positif semua. Walaupun memang di dalamnya ya setelah kita jebur ternyata nggak sesuai ekspektasi banget nih. Jujur kalau saya nggak sesuai ekspektasi banget jujur. Kalau saya jujur sih. Karena memang bukannya nggak mau kayak mandi di kali terus bikin gedung kayak gitu ya. Bukan nggak mau, bukan. Cuman lebih ke apa sih namanya, tanggung jawab. Ente kan udah bikin nih sebuah lembaga gitu kan, harusnya ente tanggung jawab dong dengan apa yang diberikan gitu, apa yang diomongin. Oh, nanti kalian ditaruh di sini, nanti kalian belajar ini. Jangan diselip-selipin yang manis-manis gitulah, kayak bikin bangunan supaya kalian terlatih, padahal di balik itu semua kan ada rancangan-rancangan gitu ya. Supaya ngambil tukangnya cuma 10 orang gitu ya kan. tapi akhirnya ente keluar dari situ ya. Ya. Tapi sebelum keluar dari situ ente asalnya dari mana? Jawa Tengah tadi belum disebut. Saya dari Jawa Tengah, di daerah Ngapak sih, Tegal. Oh, Tegal. Saya dari Tegal. Nyong wis kencot. Ya begitulah. Tegal. Jadi keluar dari Jawa Tengah masuk kemana tuh? Awalnya sudah gini ya, sudah kehabisan. Awalnya itu gimana ceritanya itu, ya merasa capek kan, pasti kan udah
belajar udah bersungguh-sungguh, dijanjikan ini, dijanjikan banget ini, dijanjikan ada wawancara, ikut wawancara. Pada nyatanya kan pas waktu itu tuh senpainya aja yang udah lama belajar itu belum diwawancara, maksudnya belum ada job juga. sampai numpuk. Apalagi generasi ke bawahnya termasuk saya juga kan gitu. Nah itu ada merasa capek sebelum keluar tuh, terus pikir-pikir lagi gimana ya. Di satu sisi pas waktu itu kondisi ya tabungan pribadi gitu kan udah mulai menipis, udah kayaknya untuk jangka panjang udah nggak bisa bertahan untuk melanjutkan di situ. Banyak pertimbangan sih yang jelas. Di satu sisi kondisinya masih corona juga, misal mau minta tolong ke siapa juga Sama-sama menderita ya semuanya. sama-sama masih sulit kondisinya. Iya. Jadi saya memutuskan untuk keluar sih, Nah, pulang ke rumah. Itu lanjut laginya kemana gitu? Nah setelah pulang ke rumah saya tuh langsung kan cari-cari loker, cari info buat seenggaknya bisa buat buat jajan sambil menunggu job yang ada di LPK ini, karena kan masih terikat kan dan masih dijanjikan gitu kan, nanti ada job nanti gitu maksudnya. Termasuk yang lain juga termasuk saya juga masih terikat sebenarnya, cuman tanpa pengetahuan dari sana masuk ke LPK lain gitu. Jadi tanpa pengetahuan mereka saya bilang masuk ke LPK lain enggak, jadi masih terikat lah gitulah sama. Nah ini nih pas keluar juga saya udah nggak kontaknya udah jarang sama sesama angkatan termasuk Arifin. Saya juga nggak tahu kondisi Arifin pas waktu itu masih di situ apa enggak, terus kan tadi kan bilangnya terpecah belah gitu lah ya. Udah malah masih terikat pun masuk ke Iya, lain gitu. Karena memang begitu keluar dari situ kan, tahun itu kan keluar selesai itu 2020 ya. 2021 Desember awal, apa ya? Desember ya? Kalau 2020 akhir, kalau 2021 kayaknya awal Ya, 2021 awal. Nah dari situ udah tuh lost tuh konteks semua dari teman-teman itu. Selama berapa ya? 2 tahunan mungkin, 2 tahun apa setahun? Hilang kontak semua. Kontaknya sih mungkin nggak hilang, dia udah ini sih ya udah masing-masing, jadi ya nggak ngabarin aja gitu. Cuman kontaknya masih ada gitu kan. Iya masih kenal, masih kenal, cuman nggak tahu tuh koneksinya di mana. Sekarang di mana? Karena gitu, ada yang udah kabarin. salin nomor WA gitu kan. Ada yang salin sosial media, jadi nggak tahu di mana gitu. Cuman masih tetap kenal, masih. Terutama di Facebook mungkin berteman gitu kan. Ya cuman Facebook sekarang kan jarang ini kan, kayak tiap upload juga kayaknya jarang ada yang upload, jadi masih kurang tahu juga kondisinya teman-teman sekarang yang dulunya bareng gitu. Nah balik lagi nih tadi. Ya. Berarti ke Jepang lewat LPK mana itu? Nah terus tadi lanjut, saya di rumah, saya dapat kerja ini di luar Jepang sih sebenarnya, ya kayak kerja di serabutan gitu, di bengkelas. Saya ngelas, jadi welder tipis-tipis, belajar dari awal sambil menunggu job yang saya masih percaya di LPK ini. Nyatanya sampai berapa bulan gitu, hampir 1 tahun lebih kayaknya. Saya serabutan. Di dalam serabutan itu saya kayaknya nggak kerja di bengkelas doang sih, jadi banyak gitu kan. Dalam setahun kan pasti kan jangka waktu yang lumayan panjang kan. Itu nggak di las doang, serabutannya banyak. Nah dari situ kayak merasa kok jauh ya, kok tambah jauh gitu kan. Dari awal udah masuk pintu gerbang, terus keluar sedikit kok kayaknya tambah jauh gitu. Yang saya rasakan. Nah dari situ kepala mulai berpikir, mulai memikirkan gimana caranya gitu kan bisa melanjutkan lagi. Nah pas waktu itu
eh pas waktu itu gimana ya, pas waktu itu saya berangkat ke Jabodetabek lagi. Pas waktu itu ya ada teman, terus di sana ya masih ini sih, masih numpang-numpang sambil cari-cari kerjaan, sambil info-info. Nah pas waktu itu ada LPK yang ada di Jabodetabek. Nah dari situ nih kebetulan kan saya posisinya di situ, terus makanya deket. Terus saya cari-cari info, LPK-nya itu terpercaya. LPK-nya itu terpercaya, sudah memberangkatkan ribuan orang, sudah terkenal lah di daerah Jabodetabek. Saya iseng-iseng tuh dengan kepercayaan diri, saya coba daftar. Nggak taunya nggak lama kemudian dipanggil dengan kepolosan saya waktu itu. Saya ikuti alur semuanya gitu kan. Dari mulai tes pertama, tes kedua, tes ketiga, Banyak banget tesnya. banyak. Ini LPK-nya kayak apa ya, kalau diceritakan kayak proses masuk PT di Indonesia sih. Kayak gitu. Cuma ini ke Jepang. Kalau nanti disebutkan Boleh, nggak sih? Nggak sih? boleh. Hah? Boleh disebut. Alamater boleh disebutkan. Boleh disebutkan. Boleh. Ya salah satu LPK di Terpercaya lah saya di di Indonesia, termasuk di daerah Cikarang gitu. Pokoknya di Indonesia, seluruh Indonesia Indonesia, pasti di Indonesia. terpercaya nih LPK ini. Boleh disebutin kalau terpercaya. Minori. Iya, minori udah pasti. Iya, awalnya itu sudah proses. Nah, terus alhamdulillah dari awal perjuangan tes di LPK ini, di LPK yang sekarang membuahkan hasil. Alhamdulillah langsung gas, langsung lolos, bisa dapet job langsung, nggak pakai lama. Oh, enggak pakai lama di situ. Nggak pakai lama, nggak perlu belajar. Berapa minggu Kita- kira-kira? Kalau dihitung dari awal tes mungkin 1 bulan, mungkin bulan, segitu. kurang lebih ya, kurang lebih itu sampai dapat job. Dengan secepat itu saya bersyukur banget sih. Oh, alhamdulillah bagus Dengan ya. kondisi pas waktu itu masih naik turun, ekonomi masih ya dibilang Tahun berapa tuh? panas-panasnya corona, berarti 2021. 2021. Kan kalau nggak salah 2021 nya yang versi pertama kan pertengahan ya, antara Maret sampai Agustus atau apa itu. Terus kan versi keduanya kan Maret 2022 tuh. Nah itu Iya, yang iya. versi pertamanya itu kan 2022 kan PPKN masuk ke situ kan. ya bisa dikatakan 2 periode itu sih yang paling ganas. 2021 itu berarti masih ada celah tuh buat bisa pergi ke Jepang, masih ada celah di situ. Kemarin masih bisa tuh, masih ada celah. Itu kan corona 1 tutup buka kan katanya, dengar gitu. Nah tutup lagi, ada yang bilang tahap kedua corona versi kedua yang 2022 itu. Yang di bandara ada ini yang pengen berangkat tapi kena kalau nggak salah itu. Nah disitulah mulai ditutup lagi kalau nggak salah. Nah terus lanjut tadinya mana Nyampe itu ikuti proses terus. Nah job kan. abis dapet job langsung belajar. Jadi belajarnya itu ini Setelah dapet job. itu yakin pasti udah terbang ini. Tinggal sabarnya beda dari lo yang dulu gitu kan. Iya. Kalau dulu kan belajar dulu baru job ya kan. Bisa dikatakan gitu, iya. Kalau ini job dapet baru belajar jadi yakin, jadi dia belajarnya pun semangat jadinya Semangat. gitu. Itu semangat banget, saya semangat. Karena memang udah jelas, Mm-mm. udah tanda tangan apalagi kan, Mm-mm. jelas banget jadi Udah jelas. bulat gitu loh. Ya. Ikuti proses pembelajaran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Harusnya berangkat. Nah itu corona kedua datang, muncul, ditunda. Pulang ke rumah. Seperti biasa, karena
Tipis lagi. golongan Karena ini tipis lagi Heeh. tabungan. golongan pekerja keras gitu kan, Mm-mm. nggak minta-minta gitu kan, maksudnya bukan apa ya yang minta ada, cuman buat pegangan gitu, cari lagi 100 lagi buat jajan tambahan. Itu kalau boleh tahu jobnya apa tuh? Dapatnya Pas waktu itu pengolahan makanan pengelolaan makanan. pengolahan makanan. Padahal pas waktu awal tesnya itu saya milihnya konstruksi. Pengennya gitu. Heeh. Pilihannya, karena pas waktu itu pilihannya itu kebanyakan konstruksi, karena saya melihat peluang konstruksi itu banyak, jadi milihnya saya yang banyak pas waktu itu. Tapi pas wawancara, pas tes saya lolosnya malah di pengolahan makanan. Gitu ya. Oh. Jadi kebalikannya ya. Kebanyakan kan pengen yang di apa pabrik, pengen di pertanian, ternyata dapatnya yang nggak mau ya kan, konstruksi malah dapat. Iya, itu nggak tahu tuh. Kayaknya emang bener kata siapa gitu ya, yang gas yang dikejar terus marah Kabur malah gitu kabur. ya. Iya. Malah nggak mau dikejar. Giliran yang nggak mau dikejar dia datang sendiri gitu ya. Ya, jadi itu alhamdulillah banget, mungkin rezeki saya ya, betul rezeki saya datang, saya kejar, dapatnya situ gitu. Itu tadinya pengen konstruksi, pengen apa tadi? Karena dulu Ngelas. di LPK dulu tagging kan dulu. Oh, pengen tagging maksudnya. Oh. Di LPK dulu kan diajarin tagging terus tuh. Tagging ya, topi. Cuman topinya topi ya, topi apa ya? Topinya masih jarang sih, masih jarang dilatih waktu itu. Tagging sih, lebih ke tagging sama ini yang papan cor itu. Emang itu sih yang diajarin. Maksudnya yang dikasih tahu lah, Iya. cara-cara Jadi itu awalnya saya memilih dempul juga sama. Dempul. Iya, dempul tembok gitu kan. Iya, apa namanya itu ya? Plester. Yang Neplok plester, itulah, iya, neplok gitu. Iya, neplok. Melester. Karena dapatnya itu ya. Itu alasannya kenapa saya pas waktu itu milih konstruksi. Singkat cerita nih, berangkat di tahun berapa tuh? Berangkat. Nah, habis itu kan ditunda, terus setelah ditunda nunggu 2 bulan apa 3 bulan, nggak lama buka lagi, langsung digas. LPK paling hebat sini. Oh iya. Digas, langsung Emang sih diproses. diakuin emang. Langsung digas, langsung disuruh ini paspor cepet mau berangkat nggak, ayo Digarap semua berarti ya. jaga kesehatan inilah, Mm-mm. kayak tentara. Siap. Tentara harus hitam, siap. Tentara harus kuat, siap. Berarti langsung digarap, langsung diterbangin ya. Langsung, nggak lama. Tahun berapa itu, Man? 2022. Cuman yang versi Corona 2-nya udah selesai, udah reda dan udah bisa buka lagi kan waktu itu. Bandaranya udah buka lagi. 2022. Nyampe Jepang. Nah, di Jepang nih ya. Di Jepang, itu dapat kontraknya berapa tahun? Karena ini pengolahan makanan yang kebanyakan rata-rata 1 tahun, dan kebetulan saya juga yang dapatnya 1 tahun, jadi dapatnya 1 tahun. Berarti 2023 tuh selesai. Ya? Selesai. Nah, sekarang udah 2020 berapa nih? 24. Berarti ente udah ex Jepang berarti ya? Udah ex Jepang lah termasuknya. Pemula. Kan susah. Masih junior, masih kohai, senpai. Berarti udah ex magang lah, termasuk udah ex magang lah, senpaiku. Sekarang malah jadi senpai kan walaupun bareng ya. Pulang nggak, Mang? Selesai 1 tahun kontrak itu. Pulang. Saya rasa pulang cuti apa pulang emang pulang habis kontrak. Habis kontrak. Pulang. Habis kontrak pulang. Ya dengan kepolosan saya, dengan ini.
kok bisa ada di sini lagi Mal kalau pulang ente kalau nggak cuti? Kan harusnya kan 2020 itu kan udah kelar kan, harusnya kan masih di rumah nih. Ini kok bisa ke Jepang lagi gimana itu? Apa Kalau emang soal- sebelum pulang udah interview lagi sama perusahaan lain, apa memang dapatnya dari Indonesia? belum. Kalau dari sana belum interview. Saya mikirnya kan ya pasti tahulah kenapa orang yang ex rata-rata terus balik ke Jepang, pasti tahulah. Saya nggak bisa diungkapkan di sini. Iya, Itu iya, iya. biasanya privasi apa alasan Iyalah, pribadi iya. masing-masing gitu. Keuangan lah gitu lah udah nggak bisa, ya pasti tahu lah gitu ya. Kenapa gitu. Karena kita tahu kan. Kalau di Apalagi setahun Indonesia- Mal, kalau setahun pasti yang nonton juga pasti tahu. Di Jepang cuma selama setahun itu ya memang kurang, wah kurang banget. tabungannya kurang. Ini- Apalagi kan ke Jepangnya misalkan nggak ada modal gitu ya Mal, ya. Mm-mm. Minta minjem gitu kan. Setahun kayaknya ya bisa nutupin gitu lah. Mm-mm. Cuman pegangan kita ya cuman berapa lah gitu ya. Mm-mm. Jadi ya memang ya mesti kesini lagi mau nggak mau. Beda kayak yang 3 tahun mungkin. Yang 3 tahun, yang 5 tahun kan. Ya Itu pasti tuh. itu bisa tebel itu dompetnya. Tapi tergantung orangnya juga Kan tuh. orang juga sih masing-masing juga. Yang mengelola duitnya kan gimana. Ah. Nah, berarti setahun pulang ke rumah. Mm-mm. Pulang ke rumah, datang lagi ke Jepang lagi ya kan. Mm-mm. Nah, waktu ke Jepang ente gimana itu? Dana talangan berarti? Apa modal sendiri? Yang dulu karena ini LPK the best menurut saya. Iya. Heeh. Saya merasa terbantu banget sih. Terima kasih kalau ada pihak dari Minori. Heeh. Saya songkei si Master. Karena merasa terbantu dana talangan, paket dana talangan biayanya, jadi kita nggak perlu biaya besar di awal. Kita hanya ya bisa dibilang kita hanya mempersiapkan badan, mempersiapkan bahasa, mempersiapkan segala-galanya untuk persiapan kerja di Jepang sini gitu. Jadi kalau untuk soal biaya untuk LPK saya alhamdulillah banget terbantu dengan dana talangan. Itu dana talangnya 100% Mas? 100% kita nggak Full? keluar uang pasar pun ya. Wih, Full mantap jiwa, mantap jiwa. best 100% full full tanpa drama, tanpa tanpa drama lah. nggak ada Wah, nggak ada. mantep banget Fokus berarti. nggak ada. Mantap jiwa. Berarti itu penerimaan duitnya ada duit yen apa duit apa Mal? Dana talangannya Mm-mm. Apa dana talangnya itu masuk ke biaya ke LPK terus gimana tuh? kalau soal itu kita tetap rupiah, Mm-mm. jadi kita kan pinjam rupiah, nanti kita balikannya rupiah lagi gitu. Oh, jadi gitu ya? Bukan kita pinjam yen gitu, enggak. Bukan ya? Bukan. Oh. Jadi begitu minjem semua yang biaya di LPK dilunasin, Mm-mm. berarti ada lebihnya itu Mas? Lebihnya dalam artian Karena ente kan pasti ke Jepang kan ada uang saku gitu. mm-mm. Entah 2 mang, entah 1 mang, entah 3 mang gitu. Kira-kira ada lebihnya gitu dari dana talang itu. Kan misalkan bayar LPK 35 atau 40 ya. Mm-mm. Dana talangnya itu berarti cukup buat bayar LPK-nya doang apa ada lebih sedikit? Pokoknya untuk dana talangan ini saya bersih sih, saya nggak mikirkan apapun itu, biaya-biaya yang lain, dokumen, belajar, Mm-mm. sekolah, seragam, buku pelajaran, Mm-mm. tiket pesawat, visa, itu udah termasuk semua itu dalam satu itu. Dalam bentuk dana talangan. Berarti uang saku sendiri. Uang saku sendiri, cuman pas waktu itu alhamdulillah banget masih ada dikasih uang saku dari pihak LPK. Oh, the best ini, mantep Best, ini the best. berarti. Itu berarti bener. Nggak tahu sekarang ya, pas waktu dulu masih ada sih. Jadi walaupun kita utang, cuman kita dikasih uang lagi gitu buat sangon, buat Saku kita di sini di Jepang ya kan. Oh, iya iya. walaupun nggak terlalu banyak nominalnya, bisa dibilang nggak terlalu banyak nominalnya, cuman Terbantu Terbantu ya lah, kan? terbantu. Bener banget. pasti terbantu. Bener banget.
kan bisa buat beli koper atau Iya. beli persiapan Iya, baju-baju, kebutuhan lah ya. baju musim panas mungkin musim dingin buat di sininya. Berarti buat teman-teman yang pengen masuk LPK yang dana talangan ya ini, berarti LPK Minori ini rekomendasi banget. Saya nggak berani ngebahas LPK mana yang ada dana talang yang rekomendasi karena emang saya bukan dari dana talang, jadi saya nggak Pilih sendiri. bukan dari biaya sendiri, maksudnya minjem dari teman gitu, dari saudara kan, jadi takut salah gitu ngejelasinnya. Kalau ada ente pernah minjem kan ke apa LPK Minori kan jadi jelas gitu. Ya begitulah kira-kira. Infonya nggak meleset gitu loh. Jadi bukan goib jatuhnya. Takutnya jadi info goib kan. Ya saya bilang ya itu yang saya rasakan, yang saya alami gitu kan, yaitu. Jadi dalam video ini mungkin nggak menjelaskan pihak manapun itu kan. Nggak ada sama Cuman sekali. ya ini sekedar sharing-sharing gitu kan. Ini kan perjalanan, namanya cerita perjalanan. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dijadikan gambaran, Nah betul gitu maksudnya. bisa lebih ini ya, lebih Ya saling lebih membantu. dipikirkan lagi, Iya. ya lebih dipertimbangkan lagi. Dan tujuan saya juga kan bikin YouTube ini kan konten surat ya, terutama itu ya untuk memberikan informasi. Mm-mm. Maksudnya informasi yang jarang dipublis gitu lah. Karena kan kasihan juga teman-teman yang lain malah yang belum tahu kan. Ya, kita Terutama sebagai warga Indonesia ya iya, harus terutama menjaga persaudaraan gitu kan. terutama teman-teman yang pengen ke Jepang gitu kan. Jadi ya apa yang kita tahu di sini saya informasikan. Mau itu dari sisi positif, mau itu dari negatif. Pasti saya informasikan. Jadi supaya yang pengen ke Jepang nih tahu gitu loh. Ya. Ada bekalnya lah. Terutama yang masih bingung, aduh mau masuk LPK mana nih kan. Aku pengen dana talangan nih, nggak ada biaya sama sekali, aduh mau masuk kemana nih. Akhirnya kan tahu gitu kan. Oh lewat sini. Jadi bisa kebantu lah. Ya jadi begitu ya, bisa menolong sama warga negara kita gitu yang ingin kerja di sini, bisa tahu infonya, bisa lebih ada gambaran. Berarti kalau untuk dana talang masuk berarti tanpa ini ya malah, tanpa apa sih namanya, tanpa uang muka. Apa harus ada uang muka itu waktu pertama masuk? Nggak ada. Nggak ada ya Nggak emang. ada. Pokoknya udah termasuk di situ semua. Di dalam 100% itu. Mantep. Berarti bukan omong doang ini, bukan wah mantep lah. Ini satset, pokoknya satset. Sat Istilahnya kalau kereta ini wis lah well, kalau kema well meledak. kereta Shinkansen. Mantep Mas dana talang coba. Full 100% Nanti bayangin. kasih saya nomor satu itu. Satu Minori. Pengen? Pengen loh. Saya kan ada niat itu buat ledakin itu di Bima. Oh udah siap nanti, berarti nanti Enggak, sekarang aja bisa. ya nongol sini lah. Enggak nanti. Saya abang mau beli tempel lah. Enak aja kamu aja mau. Sorry teman-teman, ada yang mengganggu nih. Ada goy. si ini Mas Adnan katanya pengen bikin itu di Bima belum ada katanya, mau bikin lembaga katanya. Oke lanjut lagi nih, masuk. Maaf ya teman-teman, saya sambil ini Ini ngisep apa tak sedot ting sulet. supaya bisa enak ceritanya. Bari ngudut kan enak kok ya. Ya. Ambisan paru-parunya nyangir. Orang apa mal pengen dicampur-campur bari bahasa Tegal orang apa? Boleh. Iya, supaya enak lah, supaya apa sih caranya? Keder deh. Ambisan asli wong Tegal mongkono nah. Tempatan di Karang-Karang, khawatir wah ngaku-ngaku wong Tegal. Kan Tegal asli ya, dulu Tegal Gubuk. Tegal Gubuk mah perbatasan. Beda itu beda daerah.
Di daerah Indramayu sama Cirebon. nama namanya sama itu daerah Tegal Ngapak. Selesai 1 tahun berangkat lagi. Nah, berangkat lagi gimana? Lanjut lagi nih berangkat ke Jepang laginya. Ceritanya dari habis pulang ya gitu ya. Bis pulang. Jadi ya, dari habis pulang saya ini sih ada cerita sedikit. Setelah pulang itu saya coba bikin usaha sendiri. Saya bikin ini, sempat bikin sablon, sempat udah bikin ininya sih, udah bikin print apa catoknya itu yang buat Apa sih? abstrak meja abstraknya udah Oh. bikin. Ini udah setting ini apa, udah setting plan projectnya, bikin sablon apa gitu, brand apa. Sempet udah jalan sedikit ya. Itu mungkin ya saya rasa sendiri mungkin hanya main-main ya, main-main. Di satu sisi modal, kalau nggak sekalian banyak itu, kalau nggak all in gitu, tanggung gitu, kayak semisal harus kalian banyak, kalian ayo digede-gedein gitu, walaupun ngembangin lah namanya itu langsung nggak setengah-setengah gitu. Dengan tabungan saya yang 1 tahun di Jepang, apa aneh lah. sederhana itu sempat itu. Nah terus apa ya, harus lebih lagi ya gitu kan. Nah awal mulai dari situ. Berarti Malkuan Terus sablonnya masih jalan berarti di rumah. kalau jualan nggak bisa jalan, sablonnya nggak bisa jalan sendiri gitu kan, namanya benda mati kan. Oh lah, maksudnya ada yang ngejalanin gitu. Kagak ada berarti. Nggak ada, cuman alatnya masih ada. Suatu saat ini Berarti rencana kian balik sing Jepang lanjut akan maning berarti. ya minta doanya teman-teman, semoga Amin, lanjut akan maning berarti ya. Engkau kapan-kapan misal berwirausaha yang pengen gawe kaos kaos ya. bisa berarti. Bisa. Aman berarti lah. aman. Ya nggak itu juga sih, teman-teman pernah nyerempet ke buka bengkelas juga, sama beli alat-alatnya doang. Oh, berarti masih tersedia rapi berarti di rumah ya? masih ada Persiapan lah. lengkap, alatnya ada lengkap. Berarti wis mateng banget berarti sekian ya ning Jepang. Insyaallah, amin. Nah, balik maning lah. Kembali lagi nih. Udah buka-buka usaha, Iya, udah mencoba-coba tuh kan. Memberanikan diri lah. berusaha sendiri. Terus pikir-pikir berangkat lagi kali ya, supaya gebrakannya lebih mantep gitu kan. Jadi ya dari situ berangkat lagi, mulai cari info lagi. Saya rasa dari sama seperti yang di awal sih, kayak prosesnya cari lagi, cuman ini kan bedanya udah tahu gitu kan, Ini lalu lelangnya ya. alurnya, sistem lembaganya gini gitu, dan lebih terarah sih yang kedua ini. Nah itu salah satu berangkat lagi. Cepet nggak Mal kalau yang kedua ini kira-kira dapatnya dengan X magang itu? Kalau dihitung-hitung, jadi sembari pas waktu itu kan ada udah mulai pegang proyek juga, bengkelasnya udah pernah ada yang pesen juga, itu sambil itu saya ini Ngikut. proses lagi. Berarti sembari kerja. Proses lagi sambil nungguin. Nggak lama sih, bisa dikatakan nggak lama, nggak kayak yang awal gitu karena ketunda-tunda dan lain-lain. Mungkin 6 bulan 7 bulan, di bawah itu 6 bulanan ya. 6 bulan maksimalnya nggak lebih 6 bulan sih, cuman berapa bulan ya, 4 bulan 5 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan lah untuk yang kedua ini gitu.
berangkat lagi. Dapatnya job apa lagi? Kebetulan sama lagi. Pengelolaan Sama makanan pengelolaan lagi. Makanan lagi. Di tempat yang beda. Tentunya di tempat yang beda, daerahnya juga beda. Orang-orangnya baru juga beda. Nah, itu yang orang kedua nih. Hah? Biaya lagi nggak? Sama, cuman nggak sebesar yang awal ya. Oh. Karena saya udah tahu gitu kan, yang biayanya agak mahal ini yang mana gitu, yang nggak perlu dibayar gitu. Mm-mm. Dengan kondisi yang sekarang saya udah pernah belajar gitu kan, jadi kan kayak biaya belajarnya kan udah nggak ada lagi kan, itu lebih murah sih bisa diartikan gitu, lebih terjangkau dari yang awal. Kenapa nggak dari waktu kan magang kan awal kan 1 tahun ya kan kontraknya kan? Kenapa ente nggak rencana waktu 1 tahun itu rencana perpanjang gitu? Cuman di perusahaan lain. Apa memang ente udah ada rencana itu buka bisnis itu? Ada buka bisnis rencana Gara-gara buka bisnis itu buka bisnis itu ada. akhirnya nggak mutusin lanjut lagi. Enggak. Oh iya iya iya. Ya itu salah satu, pasti teman-teman tahu yang Tapi yang Mal, kalau misalkan lanjut udah lagi expand. biaya lagi nggak kira-kira? Kalau misalkan nggak pulang nih ke Indonesia, kalau soal itu saya tahu kurang nggak paham infonya? sih. Nggak tahu. Nggak tahu, mungkin saya tanyakan teman-teman yang lain gitu yang lebih Paham. tahu. Tapi denger-denger ya. Tapi ada sih yang kayak gitu ada. Iya, denger-dengar misalkan contoh nih kayak saya nih kan di konstruksi kan. Heeh. Misalkan saya pengen lanjut lagi nih 3 tahun kan kelar nih. Nah, sebelum pas di hari pulang 6 bulan sebelumnya saya udah ngambil semua sertifikat lah, N4 terus SSW yang pengen saya masukin lah. Tadi pabrik, tadi pertanian gitu. Ya, Nah, wawancara dulu Mal. wawancara dulu. Wawancara Mm. sama pihak perusahaan itu yang saya dengar ya, Mm. yang perusahaan kita mau masukin nih. Heeh. Nah, nanti kalau kepilih kita bisa minta cuti. Nggak bisa cuti pun boleh, langsung lanjut, langsung masuk situ. Tapi bisa cuti yang nggak boleh lama-lama ya, sekitar 1 bulan lah, 1 bulan 2 bulan pulang ke Jepang lagi. Dengar ya, nggak tahu kalau biaya sendiri apa enggaknya ya. Cuman lebih murah katanya bilang gitu, nggak sampai puluhan lah. Nah itu teman-teman, jadi bisa ya, apa untuk yang mau lanjut langsung tanpa pulang. Ini Ya info-info lah, cari info-info. Cuman saya dengar dari temen, cuman kurang pasti banget. Nanti saya cari yang pasti banget. Saya buktiin sendiri gitu. Iya, mungkin bisa cari orangnya langsung. Iya, bisa cari orang langsung. Yang melakukan proses tersebut gitu. Iya. Ataupun saya bisa buktiin langsung nih. Karena kan Iya. saya rencana juga kan pengen Iya, pindahnya. bisa. Nanti saya kalau emang, tapi lebih enaknya sih saya usahain sendiri gitu, buktiin sendiri. Jadi lebih enak gitu ngejelasinnya kan. Jadi gitu buat soal pindah langsung lah, nggak harus pulang ke Indonesia. Nah, untuk di Jepang lah nih saya tanya nih, di Jepang kira-kira gimana menurut ente di Jepang? Tentang apanya dulu nih, banyak soalnya. Pekerjaan dulu lah, tentang pekerjaan dulu. Pekerjaan, berhubung saya termasuk golongan di pabrik ya, jadi nggak beda-beda jauh sama di Indonesia sih menurut saya ya. Mirip-mirip berarti. Mirip-mirip sama Indonesia, cuman ya dari bahasanya itu aja, perbedaan bahasa. Instruksinya kan udah beda, cuman kerjanya ya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Cuman jangan disamakan sama di Indonesia, kayak ada orang-orang yang ini, orang yang itu kayaknya. Apa tuh kira-kira yang ini yang itu nih? Maksudnya Saya belum nangkep ini. yang senggol-senggol gitu kayaknya. Oh. Ini lebih sedikit gitu. Carmuk gitu ya. Carmuk yang gitu ya. Sedikit berarti. Ada sedikit gitu, sedikit. bisa di ini sih, masih Dihitung bisa jari. masih bisa di atasi, masih bisa.
masih batas aman. Kalau di masalah pekerjaan gitu. Kalau lingkungan kira-kira lingkungan di Jepang. Ya tentunya kaget kan. Kita sebagai orang tropis bersuhu panas. Kebetulan pas waktu itu datang itu musim panas, jadi ya masih biasa aja, masih standar. Nah pas masuk musim dingin, nah itu baru kaget karena Rasa ya. perubahan drastis kan. Karena belum pernah ngerasain Belum sama pernah sekali. ngerasakan. Iya, dan kebetulan daerah pas waktu itu kan ada saljunya, ya jadi lumayan terasa juga. Tapi kan kerja di dalam emang masih kerasa salju. Masih sih kan tetap berangkat itu kan dari Apato. Kebetulan kan Apato juga agak jauh kan dari pabrik. Jadi ya Terasa di perjalanan. Tapi kalau di dalam kira-kira kalau dalam ada dingin-dinginnya, masih bisa aman. tapi kan ada penghangatnya di. Masih bisa aman sih. Beda kayak yang di Bedanya di luar doang. beda kayak yang Kalau di di pabrik. Genba berarti ya. Nih, iya kalau di Arifin kan gemba nih. Aman. Oh. Enggak kalau Tahu di lah. Ya begitu sih yang awal saya rasakan Kalau pas di- waktu itu. kalau di Genba musim dingin tangan kayak mau meledak. Sakit banget. Apalagi kalau kerjanya di yang angkat-ngangkat besi kayak gitu. Kerasa banget tangan kalau kena dingin. Kayak apa ya? Megang tuh kayak dipeprek gitu. Kayak dipukul. Tangan tuh kayak dipukul rasanya. Kayak Oh kayak iya kayak kejepit gitu Iya. rasanya. Jadi makin dingin itu rasa tangan tuh kayak kejepit. Jadi dingin nih udah ketahan ya. Tambah dingin apalagi hujan misalnya. Musim dingin hujan. Itu paling mantep. Musim dingin kehujanan mantep. Jujur paling mantep itu. Berarti kita di pabrik enaknya apa Mbak kira-kira kerja di pabrik? Apa enaknya nggak hujan kehujanan, panas nggak kepanasan kira-kira? Kalau soal itu mungkin bisa dinilai sama teman-teman yang udah merasakan pekerjaan itu sama yang lain kan. Kebetulan kan saya kan di situ saja pengalamannya, di pabrik saja. Ya menurut saya tidak bisa menyimpulkan secara gamblang minus yang secara luasnya gitu. Karena saya sendiri merasakannya cuma yang di pabrik doang. Tapi kalau denger kan ya kan tetap sawang sinawang gitu kan. Kita lihat yang di pabrik kelihatan enak, sama yang pabrik juga ngelihat yang di Gemba di luar enak santai bebas, nggak ada tekanan, nggak ada ini. Gitu kan. Berarti Pasti ada sih minusnya teman-teman. dulu mal kan saya pernah ada tuh ya genbanya tuh di pabrik mal gak ketahan. Saya ngerasa kerja di pabrik enak cuman gak ketahan. Peraturannya banyak banget. Pernah ngeliat ada gambar kan brewok sama kumis tulisannya gumi mal. Apa di pabrik gak boleh ya kumisan jenggotan ya. Jadi mesti harus bersih gitu mukanya. Rokok juga ya kan. Yang suka ngerokok kan ada tempatnya nggak boleh gitu. Semuanya serba inilah ketat. Dari jalan tangan nggak boleh masuk ke kantong. Wah banyak banget lah aturan-aturannya itu. Di situ Genbo nggak ketahan sih beneran ini. Tapi yang dibilang katanya kerjanya enak gitu. Cuman ketatnya itu mungkin ya. Yang saya rasain sih ketatnya sih. Gerak-geriknya itu memang diatur banget sama yang punya perusahaan itu. Oh. Berarti kalau untuk ente nggak bisa jelasin nih. Secara detail Nggak bisa, Bang. karena kan pandangannya pasti beda kan. Kebetulan kan pandangan saya hanya di pabriknya saja. Kalau nggak enaknya, Bang? Kalau nggak enaknya menurut saya juga beda-beda sih. Saya nggak terlalu suka ini shift malam, cuman yang berkelanjutan. Jadi pengennya tuh shift malamnya yang selang-seling gitu. Jadi shift malamnya bisa terlanjutan tuh gimana itu? Maksudnya seminggu full gitu. Sebulan full gitu. Oh, sebulan full, malam terus. Itu salah satu yang secara pribadi ya nggak terlalu ini karena kan Nggak suka ya. Cuman ya kalau udah jalannya ya biasa aja sih, tetap di jalannya nggak ada masalah apapun, tetap bisa teratasi.
Jadi kalau untuk shift malam istirahatnya gimana, Bang? Istirahatnya tetap kayak di shift siang gitu kan. Berarti kan semisal di shift siang berangkat jam 8, ya setengah dari jam kerjanya itu ya istirahat sama. Berarti gak enak banget ya? Mau ngerokokan, mau makan gitu gak enak banget ya kalau shift malam ya? Keluar kan gelap. Gelap. Wah, rokokan gak enak banget. Sepi. Ya masing-masing sih pasti sih. Iya kan? Ada yang suka sepi, ada yang suka Iya. maksudnya ada yang suka malam, ada yang suka ini. Itu menurut saya doang. Kalau secara pribadi. Berarti sekarang udah masuk ke tahun Cuman- berapa? Ini tahun berapa? Enggak, tadi kan cuman itu apa? Kalau apa ya tipping? Apa sepi? Yang shift malam itu plusnya itu beda per jamnya. Oh, lebih gede? Lebih gede dong. Hmm. Itu plusnya tuh itu. Jadi saya mau merasa enak, Tapi gede. terobati dong karena dapat uang. Gede dapatnya. Lebih banyak. Berarti sebulan bisa ini lah. Iya. 25 lah ya shift malam. Nanti kayak dapat 25 deh nggak shift malam terus ya kan. Belum lagi lemburannya ya kan. Ya begitu teman-teman gambarannya. Shift malam itu ya lebih besar. Masing-masing sih pasti. Iya kayak contohnya teman saya malah lebih suka shift malam karena uangnya lebih gede, terus dia suka malam, suka melihat malam gitu kan. Kalau saya kan mata-mata bayi, pengennya tidur jam 7. Karena aku sudah simulasi ini begadang terus kan sebelum ke Jepang. Jadi, wah udah tahan aku, udah malam aja. Wah, aku udah terbiasa insomnia kan. Udah masuk tahun berapa sekarang berarti? Itu sih. Masuk ke tahun kedua. Iya bisa dibilang. Tahun kedua ya. Kalau dilanjutin, kalau disambungkan. Itu kontraknya berapa tahun, Bang? Yang sekarang? Sama 3 sama setahun. setahun kan, justru juga setahun kan perpanjang gitu kan. Setahun. Ada tes gitu kan. Oh iya iya. Mm. Berarti ini kan 2 tahun kan, masuk ke 3 tahun berarti nggak ada tes lah. Apa ada tes lagi? Ada tetap. Kalau pabrik ada terus. Ada, setahu aku ada kayak sebagai catatan gitu, kayak ini masih layak nggak nih dipekerjakan gitu. Maksudnya masih sesuai prosedur nggak kerjanya gitu. Jadi ada pasti kayaknya ada tes sih kalau mau perpanjang. Kayak Jusa juga kan gitu kan. Tapi Ada kalau tes tuning. kalau yang di luar kan, yang di Genba kan cuma sekali tahun awal doang. Tahun Apa ya? pertama ya. Tahun pertama ada, tahun kedua nggak ada. Nah, tahun ketiga mau ngambil yang 2 tahun itu baru ada. Masa sih? Bener. Hmm. Ini kan saya masuk tahun kedua nih, nggak ada sama sekali. Nah, nanti tahun ketiganya tuh ada, nanti ditawarin kamu mau perpanjang 2 tahun lagi nggak? Oh yang sanggo itu. Iya, yang itu. Hmm. Nanti ada tesnya lagi, itu lebih ya lumayan agak rumit lah tesnya. Nggak kayak waktu awal-awal kan ya masih gampang banget lah. Oh begitu. Begitu. Masih dasar lah, masih pola. Tapi yang kedua ini udah beda lagi, agak rumit lah. Bentar kan mau minum nih, ambil dulu nih. Mbak ini ada itu, yang punya saya itu Bing. Iya. Thank you. Minum dulu teman-teman. Satu jam nih, ngobrol-ngobrol 1 jam nih. Lanjut. Udah tahun kedua berarti sekarang. Kalau tanya gaji kira-kira jawab enggak, Mas? Enggak ya? Kisaran bisa. Enggak jawab. kisaran ya udah, kisaran berapa kira-kira? Karena kan kalau membahas soal gaji kan pasti sensitif kan, uang kan. Iya, gitu itu. kan. Makanya saya izin dulu. Ya. Takutnya enggak enak kan. Kisaran. Takutnya nanti
kalau gede sombong dikiranya kan. Bisa jadi Kalau- terus bisa kalau- buat banding-bandingan Iya gitu kan nggak baik gitu ya. kan. Tokonya anjing dia mah gede gitu kan. Mm-mm. Kira-kira berapa? Kisaran aja. Yang masih sama sih kan per jam juga kan, tergantung prefekturnya mana juga, Heeh. terus sistemnya gimana per jamnya, Tapi kan yang pabrik kayak potongannya berapa, sama juga apartemennya seperti apa, potongannya tepat berapa, pemakaian juga. Kalau dihitung-hitung rata-rata ya kisaran 12, bawahnya, atasnya mungkin 15-16. pokok Bersih apa pokok? bersih lah, Persis gitu. bersih semono. Kisaran ya teman-teman, kisaran ini Durung lembur berarti. udah kan kisaran kan berarti kalau semisal kita dapat 15 kan sama lemburan mungkin, ya kan? Berarti lamun 15 digabung sama lemburan, Bisa jadi nyentuh segitu maksudnya gitu teman-teman. berarti pokoknya gaji pokoknya sepira mah kira-kira. Pokok Sesuai kontrak pokok gitu. pokok iya mengkonon, tapi wis dipotong wis bersih, ora usah dihitung lemburan. Kisarannya teman-teman sekitar segitu apa 12 14 lah kalau pokok. Semono. Kisarannya. Durung ditambah lembur ya, tapi lamun ditambah lembur mau berarti Bisa di nyentuh angka 15 ke 16 atas. ke atas bisa. Apalagi kalau shift malam itu bisa wah tembus lah berapa gitu, Meledak. meledak. ATM-nya meledak. Tapi TF ya Mal ya? Dompetnya tebal. Kerja di Kebetulan- pabrik TF ya? Kebetulan sistem yang di itu ATM, pembayarannya ATM, pembayaran gajinya. Ora cash ya? Enggak. Walaupun ada kan ada juga yang cash sih. Cuman Iya. saya ATM. Kayak orang kan cash langsung. Heeh. Jadi ora usah dipotong-potong money cash. Tak. Hmm. Cuman dipotong Oh, bayar iya cash dah. cash. Oh. Jadi enak kas tinggal sak. Mongkonan bae tinggal dihitung. Tek. Cuman ya aku minusnya kerja ning Genba jarang lembur. Apa ya? Jarang. Hmm. Tapi ya tergantung ya. Hmm. Ada yang banyak, kadang-kadang ada yang dapat banyak tuh, kayak misalkan kita dapat jobnya misalkan jauh dari rumah. Jadi mesti nginep di hotel contohnya gitu. Apa sih namanya itu ya? Suco apa lupa namanya bahasa Jepang itu. Kayak gitu. Sucu lagi apa? Ya, pokoknya gitulah. Sucu. Pokoknya gitu intinya. Misalkan dia dapat Genba jauh Mm-mm. dan nggak bisa pulang, jadi harus nginep di hotel, itu biasanya gede. Hmm. Jadi dikasih uang belanja tuh Hmm. buat seharian dia nggak pulang ke rumah, dikasih belanja misalkan 5.000 lah gitu ya. Nggak mungkin dong satu hari habis, Ya. iya kan? Paling cuman kepake beli makan Heeh. 1.000 paling, Heeh. iya kan? Nah biasanya gede di situ Mal, itu uang sakunya aja tuh, belum lagi duit gajiannya beda lagi kalau perjalanan jauh. Biasanya yang banyak duitnya di situ kalau yang konstruksi. Oh, Kalau itu salah satu poin plusnya ya gitu kan. iya, Itu bisa banyak tuh. Kalau dijumlahin, kalau dikumpulin 5.000 iya, kan benar itu. Biasanya di situ. Tambah-tambahnya lah ya. bisa kayak setengahnya gaji Ah, bulanan tambahan. Cuman kalau yang Genba yang cuman deket rumah kayak gitu, cuman perjalanan 30 menit, 20 menit, ya jarang ada lembur, jarang. Ada lembur paling 30 menit kalau di Genba. Itu pun kayak wah nggak kesampe gitu. Ya udah, karena Genba itu rata-rata udah di planning selesai pasti jam 5. Itu udah pasti selesai. Udah di planning mau gede. Tapi kalau yang kecil bisa jadi jam 3 udah pulang. Nah, plusnya lagi, biasanya kalau Genba pulang jam berapa aja tetap 8 jam. Hitungannya. Iya, itu plusnya, enaknya. Kayak gitu kira-kira. Tapi tergantung juga jobnya apa. Tapi kalau ngecor, saya pernah ngecor Mal, nggak ada istirahatnya.
Kita mulai dari jam 8 sampai jam 5 nggak ada istirahat, man. Jos. Wis di jos pokoknya. Jam 12 antem. Cor. Edan. biasanya yang anak kendala, contoh kendala misal pipa nyanggret, kehambat, misal pipa core kah, cor-corannya wis garing jerone. Udah kering di dalamnya tuh kan, jadi disedot-sedot kagak keluar, jadi mesti dibongkar. Biasanya di situ lamanya. Itu bisa memakan waktu sekitar 3 jam, paling cepet 3 jam. Tergantung mampetnya di mana kan. Kalau mampetnya di tengah-tengah pas gedungnya itu, apa nggak diderek dulu itu? Iya. Yang atas diderek, yang di bawah dikencengin kan. Nyongkelnya susah kalau di tengah. Kayak posisi kayak gini kan. Yang mampet di sini misalkan. Nah di sini ada sambungan kan. Posisi udah di tengah-tengah gedung nih, udah tinggi, udah 15 meteran lah. Ini kan kalau nyongkel yang ini kan susah pasti. Karena kan posisi kayak gini, kejepit. Jadi yang atas diderek dulu dia ke atas, dilepasin semua tuh baut-bautnya, diderek ke atas semua. Itu 3 jam paling cepet. Jadi kemarin sempet mampet ya, dari jam 8 nunggu sampai jam 12. Dari jam 12 baru kerja. Selesai, wah. Jam 7 mah. Jam 7 selesai, nyampe rumah jam 8 lah. Terus gitu. Nah itu yang gak enak di konstruksi itu. Kalau saya kan orangnya paling males ya, kayak mesti pergi ke sana, pergi ke sini. Itu sih yang bikin males ya. Perjalanannya itu. Tapi itu kan kayak di luar Tobi kan. Itu Mas Arifin Tobi kan. Tobi. Tapi itu bisa ngecor, itu gimana ceritanya Mas Arifin? Karena nggak ada kerjaan. Tobinya lagi, jadi kebetulan gini mal, jadi perusahaan kita itu sebenarnya itu perusahaan ngecor. Nah cuman pengen apa sih namanya, eksperimen. Si bos ini coba Tobi. Jadi Tobi kita ini bukan Tobi yang ini ya, yang asli. Jadi oeng. Kita cuma nyerep doang. Misalkan, ya misalkan di perusahaan mana kurang pemain, dimasukin kayak gitu. Kita cuma nambah-nambah loh, misalnya perusahaan ini kurang 2 orang, ditambal, kita ikut kayak gitu. Jadi kita tuh nggak kayak yang Tobi yang bener gitu lah, yang dari gudang ngambilin barang terus ya pokoknya yang tiap hari Tobi terus gitu. Bukan proyeknya pun kita nggak nentu, karena memang kita kan nyerap namanya kan. Kalau yang asli malah biasanya itu kan kalau gen besar ya udah di gen besar setahun sampai jadi biasanya kayak gitu kurang lebih. Kalau yang Tobi bener ya, tapi memang Tobi juga ada 2. Kalau ente pengen masuk konstruksi ya mama awalnya kan tadi tapi sekian primen kayaknya. Berhubung pengalaman saya dari awal sudah di pabrik, fokus tadi. Lebih fokus ke pabrik Lewis. Iya, ingin lanjutkan aja sih. Berarti rencana pengenin konstruksi sudah larut hilang berarti terpupus. Tapi kayaknya cocok malah mun ente mancing ini ngelas. Ente kan pinter ngelas. Kan ngerungu kerja ngelas kan gajinya lumayan, jare. Tapi ngelas nih ngejero laut. Underwater. Tapi heran mal, kan sering dibahas ya kan sering bahas kerja sing paling keras, kerja Tobi, kerja kie, mongkon ora. Sering kan anak perdebatan. Tapi menurut saya yang kerja Tobi ya mal ya, malah yang paling keras tuh kerja di laut mal. Kadang kan ada perdebatan juga kan. Tapi orang yang kerja di laut diem aja. Kadang heran, kok yang lain pada debat nih, wah kerja di ini enak, kerja ini enak, kerja ini wah ini kerja wah
gede banget. Mm. Tapi yang kerja di laut tuh diem-diem aja tuh. Mm. Padahal itu risikonya paling wah. Ente Tinggi. pernah mal kerja di laut mal. Dulu itu sih dulu kayak cuman sehari 2 hari apa sih namanya? Tahan, Kapal. Nelayan lah. Getek. Enggak, ya yang jelas enggak sih, pasti awal-awal mual gitu kan. Muntah Muntah. hijau. Masuk angin pulang. Ya ekstrim lah teman-teman. Bro ya mal kerja di laut mal. Serem mal. Dulu pas apa sih ya bahasanya, cantrang yang 1 hari 2 hari doang sih ping itu. Oh, apa sih Yang kayak ya? gitu. Yang berangkat subuh, Iya. nanti pulang subuh lagi, atau 2 hari paling maksimal. Kali kayak gitu sih pernah. Ya yang saya rasakan juga berat sih. Bener menurut Anginnya sejen ya mal, anginnya. beda. Terus ya orang terbiasa terombang ambing ya. Akhirnya kan blenger, dasar blenger, pengen muntah. Berarti muntah-muntah apa ya mah? Mual banget. Mualnya itu beda. Mualnya itu ya dikoclok-koclok gitu sih. Banyak kan dikoclok, tapi badannya dikoclok-koclok. Ya pasti menguap kan. Berarti wah ente pengalamannya ya berarti akeh mal. Pengalaman gitu sih. Pengalaman. Kan ning perahu wis, ning getek. Nggo perahu kan. Perahu biasa nggo pernah tilu riwak lah. Ngelas wis. Nyablon wis. Apa maning pabrik wis. Tani apa maning ya? Wis. Kenapa orang nyoba tani mal? Kenapa nggak nyoba tani? Mm-mm. Saya pikir saya pengen lanjutkan aja gitu. Kan jalan saya dari awal kan udah pabrik gitu kan. Mm-mm. Karena pengalaman saya dari situ, saya rasa baiknya lanjutin gitu kan. Jadi kan nggak terlalu berat di awal lagi, karena sudah tahu dari awal. Ini pernah kerja di bidang tersebut. Itu sih alasan saya. Cuman kalau untuk nggak pertanian, Bosan apa mal? kayaknya tidak itu ya, lebih keras ya. Apa nih? Ya misal berangkat ada yang jam 2, jam 3 kalau panen gitu. Tapi kan mirip-mirip mal kayak ning rumah mal. Kayak ning kampung. Kan kampung kan sering Oh, iya yang sih. tandur apa kan jam 3 pragat subuh. Subuh pragat terus dia dijemput kalau mobil pick up. Cuma kalau di sini mah enggak kan. Enggak, sepedean ini. Terus maksudnya berangkat misal jam 2, jam 3, jam 6 emang enggak pulang. Enggak pulang kan, lanjut Jam 6 langsung apa 8 ya? jam gitu kan. Jam 6 esok. Subuh gitu. Jam 6 ya masih terus kerja. Terus. Balik ke sore paling. Balik ke sore engko balik turu miang esok maning misalnya esok maning. Tapi ya gue duit teh, waduh. Kayak orang kandel semene ki duit. Mantap sih pertanian itu. Dari sudut pandang ya. Kari kita sih dudu neng duit ya malah kerja ning Apa pertanian. itu? Guys, ning pertanian ki ya mungkin karena kita kerja ning duran. Kan ning apa di atas kan kerjanya kan. Resikonya gede banget gitu. Resiko nyawa ya kan, lebih ke nyawa lah. Nah, memilih pertanian itu bukan karena duit yang gede. Ya intinya kerja yang di bawah lah. Entah peternakan, entah pertanian, entah ya pabrik, yang di bawah lah gitu. Kalau itu bener resikonya sih. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kebetulan saya takut ketinggian, jadi apa ya? Ya nggak enak gitu tiap hari nahan takut gitu lah. Sampai sekarang nahan takut sebenarnya. Di ketinggian 50, 30 itu emang nahan. Wah, nahan. Kadang dipaksa ya bilang kalau udah takut banget bilang udah takut banget. Pasti ya di ini disuruh turun pasti. Berarti rencana berapa tahun nanti di Jepang? Kita
maksimalkan dulu teman-teman. Sekiranya target pribadi terasa sudah pas, Oh iya. Untuk memenuhi bisnis tadi. insya Allah teman-teman. Itu Rencana itu plan berarti. lah, plan Oh. pribadi. Kira-kira begitu. Kalau untuk berapa tahunnya mungkin saya nggak bisa bilang secara tepat gitu kan, karena masih belum ini juga kan. Iya, masih bisa berubah gitu. Takutnya saya bilang segini nanti malah nggak segitu gitu kan. Iya. Jadi itu sekarang ya maksimalkan, jalani, Ngikutin aja alurnya gimana gitu ya. ngikutin aja, cuman tetap goalnya itu apa. Tujuannya ya. Mm-mm. Siap. Kira-kira udah sampai sini aja kali ya. Sampai sini aja nih kayaknya ceritanya. Boleh. Gaji udah disebutin, perjalanan juga udah. Ini baterai udah nipis sih. Terima kasih banyak nih buat Mas Nikmal udah datang ke Osaka, udah main Ya, dan udah nyempetin bikin podcast juga nih, ngobrol-ngobrol. saya juga terima kasih juga sudah dipersilahkan untuk menceritakan perjalanan dan Gambar kayak- ini semua Kayak apa aja ini kayak dan ini semua masih ini ya teman-teman, jadi nggak bisa disamakan satu sama lainnya gitu kan, masih ada perbedaan kayak soal tentang tadi pembahasan gaji gitu, kayak soal setiap sistem di LPK itu kan, itu mungkin bisa beda-beda dan pastinya beda sih, dan itu dalam cerita tadi, dalam obrolan tadi itu yang saya alami sendiri. perjalanannya ya. Mm-mm. Nah, ente punya YouTube, ente punya YouTube apa namanya ya kemarin ya? Ada nih ya. Sekalian mau ngasih tahu dia juga punya channel YouTube ya, sahabat-sahabat. Belum itu Ping, belum. Jadi pengen dipromosiin gak nih, Mal? Promosiin gak nih? Biar aku promosiin nih. Mungkin nanti di linknya aja kali ya, atau gimana? Beserta nanti ku kasih tahu dulu gambarnya nih. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang pengen nih channel YouTube-nya ya. Katanya rencana ya. Rencana pengen bikin Ya, untuk Mas Nikmal ya. mm-mm. Ya nanti Kalau Kalau sosial sudah- media ada nggak, Mal? Mau di ini nggak sosial media? sosial media ada, cuman jarang upload juga sih teman-teman. Enggak, maksudnya ada sosial media yang aktif enggak gitu. Yang aktif nggak ada. Enggak ada. Enggak main sosmed berarti. Nggak main sosmed. Jarang. Mas Nikmal berarti enggak main sosmed ya, teman-teman. Jadi susah ngubungin dari mana. Sama kayak saya nggak punya sosmed, jadi teman-teman yang nonton juga susah mau nyari yang dari mana. Cuman saya adanya cuman ya itu. Cuman halaman Facebook. Enggak, doang. kalau Mas Arifin kan ada di YouTube, jadi nyarinya gampang. Iya, maksudnya nyari di YouTube doang. Sosmed yang buat apa namanya chattingan gitulah, buat cari-cari infonya gitu. Tapi udah ada sih halaman Facebook, jadi bisa main ke halaman Facebook. Ya. Cuman kalau cari yang aktif ada sayanya nggak ada sama sekali. Apalagi kalau tanya Instagram gitu ya, saya udah nggak main Instagram, jadi ya yang ada di link aja deh. Siap. Nanti juga itu YouTube Nikmal juga nanti ditaruh di link YouTube saya. Terima kasih sudah menonton buat teman-temanku, sahabat-sahabatku ya. Mudah-mudahan cerita dari Mas Nikmal di konten surat ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, terima kasih terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Mau mendengarkan. Terima kasih banyak. Mm. Mungkin cerita kita sampai sini saja. Saya Revin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong reang. Reang. Salam wong reang lah. Salam Bong Reang.